Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdi qaumana bihudaka ihdina wahdihim bihudaka ihdina wahdihim bihudaka ihdina wahdihim ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana waj'alna waziran min ahlina wa tubaina wa sultanina wa ulaika unamika rahmar rahimin. Allahumma sallim alsinatana an sabqil qalami wa naqtail fatawa ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan segenap tamu undangan, terkhusus sahibul hajat, tentunya orang tua dari Ananda Ujang Arifin Abdillah. Saya malah belum dikasih tahu ini yang hajatnya siapa. Pak Salim, Bapak Salim, boleh di sini duduk bareng saya, Bapak Salim. Sini aja, ngampar sebelah sini lagi nih. Samping kanan ngampar deh. Gak apa-apa sini. Ngampar samping kanan saya. Ya. Ini mohon maaf agak suaranya agak serak. Ini baru sampai rumah tuh tadi maghrib, dari mulai kemarin ya, Subang pagi, kemudian pulang ke Karawang, langsung berangkat ke Cirebon, malam di Cirebon, malam itu pula ke Pemalang, tadi pagi sampai siang, pulang ke Karawang sampai rumah maghrib, berangkat lagi ba'da isya sampai sini sekarang. Alhamdulillah masih hidup. Besok ke Ciputat, ke Tangerang, dari situ terus ke Palembang, dari Palembang ke Banten, terus saja. Makanya barusan ditanya ini sama teman-teman Ansor, Habib rutinannya kapan? Rutinannya tiap malam Jumat. Jadi banyak amparnya, mana kasihan. Nah, di sini boleh. Jadi kalau ada yang mau ngaji ketemu saya ya malam Jumat. Beliau juga waktu ke majelis ya malam Jumat, karena di luar itu jarang di rumah ya, cowok panggilan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentang khitan bagi laki-laki menurut madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, jika anak itu belum mencapai akil baligh, belum mencapai akil baligh, belum mencapai baligh, maka hukumnya sunnah. Tapi jika si anak laki-laki itu sudah mencapai masa baligh, hukum khitannya itu menjadi wajib. Artinya jika dia belum khitan, ketika sudah mencapai baligh, maka wajib dia dikhitan bagi anak laki-laki. Tapi jika belum mencapai baligh, hukum khitannya itu sunnah. Lantas bagaimana jika belum baligh? Ini Ujang Arifin umur berapa? Genep tahun. Di dia Sunda, Jawa. Oh, Jawa. Mungkinnya Jawa nggih? Jawa ini Jawa apa? Jawa Koek. Ya karena ini nggak tahu live streaming, nggak tahu apa, takutnya yang rooming gitu, takutnya ada yang nggak paham. Termasuk istri saya, kalau saya mau bahasa Jawa, istri saya nggak paham. Kalau saya sih bisa. Lah kula nggih saged
enyong ya bisa gitu. Arab Jawanya Jawa apa gitu kan, Arab Jawane Jawa Cerbonan ya hayu gitu, Jawane Jawa ngapak ya hayu gitu, Sunda hayu, bahasa Inggris hayu, bahasa Arabnya hayu gitu kan. Tapi kadangkala saya kalau diundang tausiah kan banyak jamaah di luar negeri juga, saya ke Taiwan, kadang di Taiwan mintanya bahasanya ngapak, ke Hong Kong kadang minta juga bahasa Cerbonan gitu. Jadi ternyata di sana juga bahasanya tetap aja bahasa Cerbonan, bahasa ngapak gitu ya. Kadang ke Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong. Bagaimana ketika anak itu di umur 6 tahun seperti Ananda Arifin ini, di umur 6 tahun sudah dikhitan, apakah saat menginjak masa baligh itu perlu dikhitan lagi? Jawabannya tentu tidak. Jika sudah benar-benar sempurna hasil khitannya, kecuali tertutup kembali, si khulufnya itu menutup bagian kepala dari kemaluannya itu, maka itu dikhitan kembali. Jika sudah sempurna, kan ada yang sudah dikhitan tapi balik lagi, kan ada yang begitu ya. Maka ketika khulufnya itu kembali menutup bagian ujung daripada zakarnya, maka di saat dia menginjak masa baligh dia wajib dikhitan kembali. Begitu pula dengan anak yang sejak lahir sudah dalam kondisi terkhitan, ada seperti Rasulullah dan sekitar 17 Rasul, 17 Nabi itu sudah dilahirkan dalam kondisi terkhitan. Jika sudah kondisinya terkhitan seperti Sayyidina Muhammad SAW, maka di masa balighnya itu penentuan balik lagi apa enggak khulufnya itu. Kalau khulufnya memang tidak balik lagi, sempurna, tidak ada jawernya gitu loh ya, enggak ada jawernya, tidak menutupi bagian ujung zakarnya, maka tidak perlu dikhitan lagi, cukup. Tapi kalau kembali lagi khulufnya itu menutup, maka wajib dikhitan. Berbeda dengan haji, berbeda dengan haji. Nah, kalau Ananda Arifin ini nanti besok-besok nih belum balighnya, contoh umur 8 tahun, oleh bapaknya diajak hajian, punya uang banyak. Biasanya kan orang sini uangnya banyak ya, yang saya tahu orang sini tuh uang sugih kabeh lah, kak sing ora sugih kabeh sugih kabeh. Ya karena arane sugih Sugiharto, Sugiharti gitu kan, sugih kabeh. Kalau hajian itu berbeda. Di saat umur 8 tahun dan belum baligh dibawa berangkat haji, kan banyak anak-anak yang dibawa berangkat hajian karena memang punya kecukupan hartanya. Hajinya sah jika menurut dengan tata cara aturan syariat. Anak kecil itu hajinya sah jika mengikuti syariat. Tapi jika nanti sudah mencapai masa akil baligh, Ananda Arifin tetap kembali dia mendapatkan kewajiban untuk hajian. Walaupun di umur 8 tahun sudah dibawa hajian sama bapaknya oleh orang tuanya dan sah secara syariat, tapi di saat menginjak umur akil baligh, kewajiban itu kembali lagi kepada Ananda Arifin ya. Berbeda dengan khitan. Kalau khitan di umur 6 tahun dikhitan, pada saat akil baligh gak kembali lagi khulufnya. Khuluf itu kulit yang menutupi, yang biasa dipangkas di khitan. Kalau nggak kembali lagi ya nggak wajib di khitan lagi. Tapi kalau hajian, umur belum balik dibawa hajian, walaupun sah secara fikih, tapi di saat dia akil balik, taklif syariat, pembebanan syariat kembali berlaku, kewajiban hajian di saat dia akil balik. Nah, itu bedanya dengan haji. Bagaimana dong ketika umur 8 tahun dibawa haji, pahalanya untuk bekal si anak tersebut
dan juga untuk orang tuanya yang membimbing anak itu dan membiayainya untuk berangkat hajian. Ya. Kenapa sih anak laki-laki harus dikhitan? Karena merupakan syariat. Yang pertama, pembebanan syariat tentang khitan itu diwajibkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim lah yang pertama kali diperintahkan untuk berkhitan. Khatana Ibrahimu atau ikhtatana Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan. Dan beliau berkhitan itu pada saat berumur 80 tahun. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah khitan di saat umur 80 tahun. Pakai apa? Bil qadumi, nganggo kampak. Berarti tarik, simpen ning dhuwure watu, tigles des. Aduh, di sini ada yang begitu nggak? Nah, kalau ada yang sudah dewasa belum dikhitan, ada siapa biasanya orang-orang non muslim, ada yang mereka belum dikhitan. Ketika masuk Islam umurnya sudah 45 tahun, bagaimana dong? Wajib gak dikhitan? Wajib. Orang non muslim masuk Islam di umur 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun belum dikhitan, dulu belum pernah dikhitan, maka wajib. Ya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, alqi sya'ral kufri waqtatin. Cukurlah rambut bawaan kafirmu, bawaan sebelum masuk Islam. Jadi itu dianjurkan. Sunnah hukumnya orang yang masuk Islam itu mencukur rambutnya, rambut kepalanya digundulin, rambut bawaan sebelum masuk Islam. Waqtatin, dan berkhitanlah, tapi hukum khitannya bagi laki-laki itu wajib. Maka walaupun alot, ya nganggo gunting taman, nganggo gunting taman bae lah ya, atau nganggo golok sing biasa dienggo kanggo nyembeli sapi, sing bagus. Jadi wajib hukumnya, walaupun dia sudah dewasa saat itu masuk Islam, wajib berkhitan. Apa sih hikmahnya wajib berkhitan bagi laki-laki? Karena andai tidak dikhitan, ketika pipis, kencing, akan tersimpan sisa air kencingnya di bagian khulupnya, dan itu dihukumi najis. Jika ia tidak membersihkan bagian dalam khulupnya itu, kemudian dia bawa sholat, maka sholatnya tidak sah. Maka kita kalau punya anak mau dibawa ke masjid, upayakan dibersihkan, jangan cuma bagian luarnya saja. Anak itu obehin, bagian dalam khulupnya kocorin air tuh. Ya, kocorin air, buka dikit jot gitu kan. Kocorin air yang suci dan menyucikan supaya suci, jangan sampai tidak. Hati-hati nih yang biasa bawa anak ke masjid, kondisi anak itu belum khitan. Oleh karenanya sebagian ulama sampai ada di beberapa daerah tegas yang belum khitan jangan dibawa ke masjid. Ada yang sampai tegas begitu, ada, saking hati-hatinya. Tapi ya tidak perlu begitu. Kita cukup memberikan edukasi kepada masyarakat yang mau membawa anaknya, disucikan dulu si anak tersebut, syukur-syukur dikhitan ya. Dan pakaikan anak itu dengan pakaian sholat. Jangan dibawa ke masjid pakai pakaian main, akhirnya si anak itu saat kita sholat malah main-main. Dididik anaknya bagaimana tata cara sholat yang baik. Kemudian kapan sih masaknya baligh? Masaknya baligh itu jika si anak entah laki-laki ataupun perempuan sudah keluar sperma, diantaranya ihtilam karena mimpi. Ketika mimpi sampai keluar sperma walaupun belum umur 15 tahun, maka dihukumi baligh, entah laki-laki ataupun perempuan. Jika belum keluar sperma itu, maka dihitung sampai batas maksimalnya masa sebelum baligh. Masa tamyiz itu kapan? Maksimalnya di umur 15 tahun menurut perhitungan kalender hijriah.
Jadi kalau anak ini belum sempat keluar sperma, entah karena mimpi ataupun karena kejepret karet atau kejepret pintu. Jadi kalaupun kejepret pintu sampai keluar spermanya gitu kan, maka balik. Tapi kalau belum keluar sperma sampai umur 15 tahun menurut hitungan kalender hijriah dari mulai lahirnya, barulah di umur 15 tahun itu dia dihukumi balik walaupun belum keluar nutfah atau sperma. Bagi wanita selain itu ada ciri yang lainnya. Apa? Haid. Umumnya haidnya kaum wanita, anak-anak wanita itu umumnya itu di umur 9 tahunan. Tapi jika keluarnya di umur 8 tahun pun itu sudah menandakan bahwa dia sudah mencapai masa baligh. Tapi jika belum haid terus dihitung sampai kapan? Sampai umur 15 tahun sempurna hitungan hijriah, walaupun dia belum haid, belum keluar sperma, di umur 15 tahun jangkep dia dihukumi baligh. Nah, begitu. Paham nggih? Paham. Terus ada yang bertanya di sini, baka wedok sih wadon wong wadon dikhitan apa ora? Sing nakon sebelah kiye. Wong wadon dikhitan apa ora? Ya, bocah wadon dikhitan apa ora? Gitu. Pertanyaane. Jawabannya, yang wanita itu hukumnya sunnah dikhitan. Ada sebagian pendapat ulama tetap wajib dikhitan, tapi yang kuat itu sunnah. Sebagaimana baginda Rasul sendiri menyatakan kepada orang yang biasa mengkhitan kaum wanita. Jadi ada sahabiyah yang biasa mengkhitan anak-anak bayi wanita. Kata baginda Rasul ketika putrinya dikhitan, jangan kau habiskan semuanya, sisakan separuh katanya. Jadi jangan dipangkas semuanya, sisakan separuh, karena itu merupakan keindahan baginya dan kebahagiaan untuk suaminya nanti kelak kalau sudah punya suami. Kenapa kok yang wanita juga dikhitan? Yang wanita istilahnya bukan khitan tapi khifab. Apa? Khifab. Wanita itu istilahnya khifab. Khifat itu disomplak setitik baik, ya, disuat itu. Jadi khifat itu apa ya? Disopak. Jadi wong Sunda disopak itu, disopak setitik baik kita, diiris. Nah itu di khifat itu seperti itu. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Kalau kebanyakan nanti pas saat sudah punya suami jadinya itu dingin, nggak punya rasa, menang baik kayak gedebok pisang. Iya, diam baik, balikin balik, ini balik, ya terlentang, diam aja kayak mayit, nggak punya rasa. Nah bapak ya barangkali ada yang istrinya begitu, mungkin kebanyakan dulu waktu di khifatnya dulu. Sing menang baik gitu kan. Dua bojo punya suami ganteng tapi tetap saja nggak punya rasa gitu. Nah itu mungkin dulunya itu kebanyakan. Jangan-jangan tukang khitannya, tukang khifatnya itu diajak ngobrol terus, jadi ternyata kesopaknya banyak banget itu. Terus bagaimana kalau nggak dikhitan, kalau nggak dikhifat, apalagi sampai sudah kayak jawer kotok itu kan, itu kan. Nah jangan juga nggak dikhitan, jangan tidak dikhifat, harus dikhifat. Kenapa? Jika kaum wanita tidak dikhifat, justru yang membahayakan itu syahwatnya tidak terkendali, maka hiper jadinya, syahwatnya itu berlebihan ya. Maka khawatir justru akan terjadi perzinahan di saat tidak dikhifat. Itulah agama, sedemikian sempurnanya Islam mengatur sampai sedemikian rupa. Maka syariat khifat ini kemudian dilaksanakan, dilanjutkan oleh Sayyidina Muhammad SAW dan diajarkan, diperintahkan kepada umatnya. Oleh karenanya yang belum khitan, belum khifat, segera lakukan walaupun sudah bangkotan.
Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya. Ini saya bawa hadiah malam ini. Apa? Saya bawa artis TV ini. Artis Global TV. Ya. Finalis Syair Rabanan. Nah, namanya siapa? Fajar, Bib. Fajar apa? Fajar Ahbabur Rasul. Saya bawa sebagai bentuk hadiah nih buat Ananda Ujang Arifin dan keluarga. Malam ini harus menjadi malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk keberkahan akan muncul, akan turun dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berkumpul bersama diisi dengan hal yang baik. Salah satu yang terbaik ketika kita berkumpul, kita mengisinya dengan zikir dan sholawat. Entah itu dengan membaca Al-Quran, entah itu dengan membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir dan semacamnya, ataupun sholawat kepada Nabi. Karena ada sebuah riwayat begini, Inna lillahi sayyaratan minal malaikati. Sesungguhnya Allah itu punya sekelompok malaikat yang biasa berkeliling. Ngapain? Yaltamisuna ilaqul dzikri, mencari perkumpulan-perkumpulan orang yang sedang berzikir. Falamma wajadu, tatkala para malaikat itu menemukannya, maka mereka memanggil teman-temannya, halumu ila hajatikum, hai konco-koncoku, kemari, ini ada yang sedang kalian cari, ini ada di sini, kami sudah mendapatkannya. Dipanggil teman-temannya, sehingga malaikat itu ngumpul pada saat itu. Kemudian fa'arsalu ra'idahum ila sama ila rabbil izzah, mereka akan mengutus jenderal-jenderalnya, pimpinan, tapi bukan jenderal yang kemarin viral itu, bukan gitu kan, bukan. Ini beneran pimpinan-pimpinannya itu diutus untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Tatkala mereka sudah menghadap kepada Allah, jenderal-jenderalnya, pimpinan-pimpinan malaikat nih, mereka akan berkata, ya Rabbana, Rabbana ataina ila ibadin min ibadika, kami telah mendatangi sebagian hamba-hamba engkau, yatluna kitabaka, yang mana mereka sedang membaca dan memahami, meresapi maknanya. Jadi ada qiraah, ada tilawah. Ini maknanya serupa tapi tak sama, ya. Kalau qiraah itu hanya membaca secara tekstual, tapi kalau tilawah membaca plus berupaya meresapi maknanya. Tala yatlu tilawatan. Jadi jika dalam suatu tempat dimanapun berada, entah masjid, musola, majelis, di rumah, di lapangan kayak seperti ini, kita membaca Al-Quran dan berupaya meresapi maknanya. Kemudian gak cuma sendiri, tapi banyak kan, ya, lebih daripada satu orang, mau dua, tiga, terserah. Selain itu apalagi ada juga wa yumajjiduna ala'aka, ada juga di antara mereka yang sedang mengagungkan nikmat dan kuasamu, artinya sedang berzikir, memuji Allah lah atau apapun, mengagungkan Allah, berzikir kepada Allah. Wa yusalluna ala nabiyyika Muhammadin, dan mereka menggunakan lafadz jama', artinya lebih dari satu orang yang sedang berkumpul. Mereka pun bersolawat semuanya kepada baginda Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, ghashuhum rahmati, tebarkan rahmatku kepada mereka, sirami mereka dengan rahmatku. Ada malaikat yang interupsi, ya Rabbi, inna fihim fulanan al-khatta'ah, di antara mereka ada si fulan yang banyak dosanya. Dia datang, innahu i'tanaqahu i'tinaqan, dia itu enggak niat dari rumah mau zikiran, mau sholawatan, mau tadarusan Quran, bukan mau baca barzanji bareng, enggak, bukan mau muludan niat dari rumah, enggak, kebetulan lewat ini di jalan ada rame-rame, pinggir jalan ada apa, ternyata pengajian, ternyata sholawatan, tadarusan Quran, sudahlah, melu baik, wis dodok baik bareng, melu sa melu-melu nih lumayan, bagianan orang bisa, sing penting apa? Oli berkate. Ikut akhirnya, walaupun tidak bisa baca Quran gitu kan, sholawat juga mungkin bingung, diam saja pun bagaimana itu, ada orang itu bahkan dia banyak dosanya, ya. Yang penting bukan dosa hak adami,
bukan dosa yang bersangkut pautan dengan orang lain. Ini mah dosanya kepada Allah saja. Kalau urusan dengan hak adami, walaupun orang itu mati syahid, nanti akan terhalang dari surga sebelum dia berurusan menyelesaikan urusannya dengan hakul adami. Nah, hati-hati jangan berbuat zalim, jangan ngambil hak orang lain, jangan. Nah, kalau masih urusan kita dengan Gusti Allah, Allah akan mengampuni. Ketika disampaikan oleh malaikat seperti itu, jawaban Allah gimana? Ghasyuhum rahmati, sebarkan rahmatku, bagikan termasuk orang itu, berikan kepadanya. Tuh, dapat ampunan Allah, dapat rahmatnya Allah, kasih sayang anugerah dari Allah Ta'ala. Karena apa sih? Karena innahum julasa'u la yashqa fihim jalisuhum. Karena majlis zikir, majlis tadarus, majlis sholawat, semuanya orang yang kalau ngumpul tujuannya untuk zikir, tadarus Quran, tilawah Quran, sholawatan, manakiban, ya, muludan, baca sirah Nabi, semuanya tidak akan ada yang dirugikan ketika duduk berkumpul bersama mereka. Kameramen juga dapat bagian, padahal dari rumahnya bukan tujuan mau ngaji, bukan tujuan mau zikiran, tujuannya beliau itu menawarkan jasa sebagai kameramen, meliput acara. Tapi karena dia duduk bersama kita, dapat bagian ampunan dari Allah Ta'ala. Tukang genset tujuannya ngurusin genset di sininya, karena ngumpulnya di pengajian, di tempat sholawatan, tempat muludan, tempat tadarus Al-Quran, dapat ampunan Allah, dapat rahmatnya Allah. Tukang dagang tujuannya illa lil hajatid dunya, illa li hajatid dunya, tidak lain kecuali cuma karena tujuan duniawi, tapi karena ngumpulnya bersama orang-orang yang mengingat Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dapat ampunan, dapat rahmatnya Allah, anugerah Allah. Doa yang dipanjatkan pada saat itu, walaupun kita lisannya tidak sempurna, tidak pantas untuk dijabah, ada orang lain yang lidahnya itu bersih, jiwanya bersih, cuma ngikut amin pada saat ngumpul seperti ini. Semua doa yang dipanjatkan pada saat itu qabul kabeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahmad ya Habibi, 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 salam Habibi, salam alaika Habibi. Bareng-bareng ibu. Ahmad ya Habibi, 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 salam Habibi, salam alaika Habibi. Ahmad ya Habibi, 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 salam Habibi, salam alaika Habibi. Lembutnya sifatmu selembut salju, mulia akhlakmu menawan kalbu, hanyalah dirimu yang kami rindu. Ahmad ya Habibi, 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 salam Habibi, salam alaika Habibi. Ahmad ya Habibi, 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 salam Habibi, salam alaika Habibi. Salawat untukmu sepanjang waktu, salawat bagimu pengobat rindu, terimalah cintaku ya Rasulullah. Ahmad ya Habibi, Habibi,
Habibi salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi ku rindu padamu duhai pujaan siang dan malam selalu terbayang syafaat darimu yang ku harapkan Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi. Kalau sama tim hadrohnya wah lebih keren lagi ya. Nantilah next time ya, nanti panggil sama tim hadrohnya langsung, tapi harus di lapangan. Kalau di sini ini harus ditutup jalanan, jadi panggungnya juga mungkin harus gede, soundnya harus lebih banyak lagi, dan publikasinya harus lebih banyak biar tahu orang-orang. Nah, lebih keren nanti kalau sama tim hadrohnya ya. Belum tahu ya? Belum tahu? Ingin tahu? Gimana caranya kalau ingin tahu? Masing-masing punya handphone kan? Pada punya handphone? Nah, gimana tuh? Download si YouTube gitu. Download aplikasi YouTube. Sudah betul. Ada kali, sudah pada punya. Oh iya benar, sudah punya ya. Terus Ibu gimana? Sekarang kalau udah punya, tinggal cari, klik Hadroh Ahbabur Rasul. Nah, Hadroh Ahbabur Rasul. Double R pakai O. Betul Ali. Nah, tinggal cari. Nanti ada ketemu di YouTube. Jangan lupa ada tulisan subrek itu. Shockbreaker. Ada tulisan subscribe. Dicolok. Dicolok. Ya, itu yang merahnya biar nggak merah lagi. Itu diurut gitu ya. Kemudian ada tanda lonceng di samping kanannya. Diklik, kemudian hidupkan semua. Jadi nanti kalau ada video terbaru nanti kita akan mendapatkan pemberitahuan terus. Nah, terus kalau kangen, ada yang kangen sama saya gimana tuh? Kalau kangen gampang Bib, sama tinggal dicari di YouTube. Apa itu? Sayyid Saif Alwi. Nah, kalau enggak satu lagi Bib, Majelis Ahbabur Rasul Indonesia. Tinggal dicari. Kalau sudah dicari, buang handphonenya, ganti yang baru. Amin Ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masyaallah hadir rahimakumullah. Beruntunglah kita yang jadi orang NU. Beruntung kita yang jadi orang NU. Kenapa kita nih jadi orang NU? Harus beruntung karena NU adalah jam'iyah terbesar di dunia. Jam'iyah keagamaan terlebih terbesar di dunia. Itu hasil survei internasional. Karena NU bukan ada di Indonesia saja. Saya ke luar negeri ketemu pengurus NU, banyak jamaah NU di luar negeri pun, di mana-mana, di Eropa juga ada. Ya. NU ini menjaga akidah dan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah kalau enggak NU khawatirnya asal-asalan saja, cuma pengakuannya saja Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata Ahlul Bid'ah wal Fitnah wal Gagabah. Ya gagabah serampangan, apa-apa dibilang syirik, bid'ah, gitu kan? Termasuk muludan seperti ini dibilang bid'ah, gak ada dari Rasulnya.
Lawang Rasul sendiri yang muludan kok. Buktinya su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain. Baginda Rasul ditanya perihal setiap Senin, beliau kok puasa, ngapain sih ya Rasul? Ini puasa apa? Puasa pelet kah? Wah, bukan, emang panjenengan puasa pelet baik gitu kan, nggak usah dipuasain pelet mah, mau nggak? Mau Pak? Ini banyak yang belum laku, ada? Udah laku semua? Udah laku semua, syukurlah. Nggak jadi, nggak saya kasih. Nanti saja kalau mau datang ke majelis baik malam Jumat ya, dari mulai jam 8, jam 20.00 malam sampai tengah malam. Jadi masih keburu kalau dari sini berangkat, nanti sampai sana pas pengajian bisa ya, jam 10-an tuh mulai ngaji. Kalau mau ikut maulidnya dari mulai jam 8 malam, jam 20.00 ikut maulid setiap malam Jumat di sana. Di Pai Panganan, wes ya, jangan sampai takut kencot, ngelik, gak usah khawatir, tenang, gratis, makan minum gratis. Arab tur baik oli empek tenan rek sarek sugan gitu tenan ora apa-apa. Baginda Rasul ditanya perihal puasanya setiap hari Senin, faqala, maka beliau menjawab, beliau berkata, fihi wulidtu, karena di hari Senin ikut aku dilahirkan, sehingga berarti Rasulullah muludan, Rasulullah mensyukuri nikmat kelahirannya beliau. Wa fihi unzila alayya, dan di hari Senin pula awal aku mendapatkan wahyu. Oleh karenanya kalau biasa di kampung beres khataman Quran ataupun khataman kitab, sudah rampung mendapatkan kajian-kajian ilmiah dalam satu bab, biasanya suka ada syukuran. Itu juga berarti ngikutin sunnah baginda Rasul, karena Rasul ketika mendapatkan ilmu yakni wahyu pertama itu di hari Senin, Rasulullah mensyukurinya dengan puasa. Jadi Rasul yang pertama kali mensyukuri nikmat maulud. Sebetulnya kita bicaranya maulud apa maulid sih? Orang sini biasanya apa? Muludan. Nah, muludan itu dari kata apa? Muludan itu diambil dari kata maulud. Maulud itu artinya bayi yang dilahirkan, bayinya. Makanya memang dari dulu biasanya disebutnya muludan. Tapi kalau di perkotaan ada istilah yang sedikit berbeda, maulidan atau maulid, bukan muludan, maulidan. Boleh juga menggunakan istilah maulid kalau maulud itu adalah bayi yang dilahirkannya. Kalau maulid itu bisa isim makan atau isim zaman. Isim makan itu artinya tempat kelahiran Rasul, di mana ada di samping Masjidil Haram ya. Tapi sekarang ada di kamuflase pinggirannya dibuatkan maktabah atau perpustakaan. Karena apa? Karena yang memimpin negara di sana sekarang Wahabi. Jadi kalau kita duduk ngumpul-ngumpul di situ, kalau ngangkat tangan aja udah diusir pasti. Kalau cuma lihat-lihat, pura-pura kita nggak usah ngangkat tangan, padahal kita tawasul kepada Allah, minta berkah, tabarruk, ngalap berkah, nggak masalah. Ya, seolah-olah cuma lihat-lihat pengen tahu aja, padahal kita mah tabarruk aja. Nah kita. Kalau dulu mah boleh, dulu sebelum kudeta, sebelum terjadinya kudeta, pengambil alihan kekuasaan, dulu mah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu maulid, isim makan. Ada juga isim zaman yang maknanya artinya adalah waktu kelahiran. Jadi maulid bisa jadi tempat kelahiran atau waktu kelahiran. Jadi boleh kita mengucapkan tasyakkur bi mauludir rasuli sallallahu alaihi wasallam, mensyukuri nikmat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau tasyakkur bi maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mensyukuri nikmat hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh, dua-duanya boleh ya, muludan atau maulidan boleh, sama saja, tidak masalah. Yang masalah itu yang menyalah-nyalahkan, yang mengharam-haramkan dan membid'ahkan. Padahal isi daripada muludan itu apa? Tadi membaca riwayat-riwayat tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam atau biografinya.
membaca sirah Nabi, sejarah Nabi, perjalanan hidup Nabi. Apa sih fungsinya, hikmahnya, fadilahnya apa? Kata baginda Rasul, inda dzikris sholihina tatanazzalur rahmat. Ketika diceritakan orang-orang soleh, jangankan Nabi Muhammad, kita menceritakan wali, menceritakan ulama tentang biografinya, perjalanan hidupnya, amal solehnya, itu akan menjadi wasilah pintu-pintu langit terbuka dan menjadikan rahmat Allah bercucuran bagai hujan yang deras. Apalagi yang dibacakannya, yang disampaikan, yang diceritakannya itu adalah Sayyidul Wujud, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu beliau lebih berhak untuk menjadi kunci pembuka pintu rahmatnya Allah. Betul? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian jangankan kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, perlu kita mendengar kisah-kisah tersebut. Jangankan kita, Nabi Muhammad sendiri ternyata diceritai oleh Allah tentang kisah para nabi dan rasul terdahulu. Buktinya di dalam surah Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ وَمَعْنَاهِ. Allah mengatakan kepada Rasulullah, telah kuceritakan kisah-kisah para rasul terdahulu seluruhnya, wa kullan, semuanya telah kuceritakan kisah para rasul terdahulu kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Apa tujuan Allah menceritakan kisah para rasul terdahulu? Manuthabbitu bihi fuadak, agar engkau semakin teguh dalam perjalanan ini, agar engkau semakin yakin kepada Allah dalam perjuangan mengemban syariat ini. Waja'aka fi hadhil haqqu, dan di dalam kisah-kisah tersebut terdapat kebenaran yang tidak bisa terbantahkan, bukti valid, bukti nyata, bubuktai ke mata-mata. Gitu kan? Wa mau'izatun, dan terdapat nasihat, wa dzikra, dan peringatan, lil mukminin, yang hanya akan bisa diterima oleh orang-orang yang beriman. Maka orang yang menolak muludan, menolak pembacaan Al-Barzanji, Dibai, Simtud Durar, Diaul Lami, Syarful Anam, orang yang menolak pembacaan sirah nabawi, kitab-kitab sirah nabawi seperti itu, berarti mereka bukan orang yang memiliki keimanan yang sempurna, keimanannya diragukan. Orang yang tidak senang mendengar kisah Rasul, kisah orang soleh, seperti manaqib. Manaqib itu jamak dari manqobah. Manqobah itu pasal sebuah hikayat. Kalau manaqib beberapa pasal tentang hikayat. Manaqib bukan cuma manaqib Syekh Abdul Qadir, ada manaqib solehin yang lainnya. Bahkan Imam Bukhari, beliau di dalam Sahih Bukhari menempatkan beberapa bab tentang manaqib. Ada manaqib sahabah, ada manaqib ahlu baitin Nabi, ada manaqib Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, manaqib di dalam Sahih Bukhari, kitab hadis Sahih Bukhari itu ada manaqib. Jadi manaqib itu sudah sejak lama ada. Manaqiban itu artinya membahas kisah orang-orang yang teladan, orang-orang teladan, beneran teladan, bukan seperti kita teladan telat telot juga no edan. Bedanya kita dengan wali gitu, wali ya teladan, nah kita teladan telat telot kayak wong edan gitu. Itu bedanya kita dengan wali. Di dalam mauludan, di dalam mauludan juga selain membaca sirah Nabi, ada sholawat, ada bacaan Al-Quran, ada juga zikir. Tadi fadilahnya di dalam hadits yang sahih sudah dijelaskan. Maka kita berkumpul saat mauludan tidak ada lain kecuali ketaatan, keberkahan, amal soleh. Ini yang akan menjadi pahala simpanan kita untuk bekal di akhirat. Jika saat ini mungkin paling banter umur 80 tahun ya, atau ada yang umur 100 tahun, kita butuh bekal berapa miliar tuh dari mulai lahir sampai umur 100 tahun kalau dihitung. Butuh banyak, tapi kita jarang berpikir bagaimana bekal untuk di akhirat yang abadan abada selama-lamanya. Berapa banyak yang harus kita siapkan sebagai bekal kita di akhirat. Banyak orang zaman sekarang
yang sibuk berpikir bagaimana caranya hidup enak, tapi lupa bagaimana caranya mati enak. Betul? Orang tuh banyak sekarang sibuk berpikir bagaimana caranya hidup enak, tapi mereka lupa dengan bagaimana caranya mati enak. Kita jangan sampai lupa, karena al-mautu kana baghtatan, kematian itu mendadak. Ra usah gering, ra usah sakit, gak usah nunggu sakit dulu. Banyak kok orang meninggal tiba-tiba begitu saja. Mending kalau enak ya, kalau pas bagus gitu, seperti yang viral kemarin-kemarin tuh, ada ustadzah di Jakarta di Masjid Asy-Syafi'iyah yang biasa mimpin khataman Quran, mimpin tahlilan. Pas mimpin khataman Quran dan mimpin tahlilan di masjid biasa rutinan pengajian, setelah itu biasanya ada pengajian kitabnya. Ini ustadzah lagi mimpin beres khataman kemudian tahlilan, pas membaca ada ayat wa ilahukum ilahu wahid, kemudian wafat. Artinya, dan Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu, yang tunggal. Maka mengucapkan kalimat itu sama dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi husnul khotimah. Kematian itu akan datang sesuai kebiasaan orang tersebut. Kalau kita kebiasaannya ngaji, mudah-mudahan wafatnya saat ngaji. Saya berharap seperti itu. Kenapa kok sepertinya ingin sekali ada kemuliaan yang luar biasa, anugerah yang akan diberikan kepada orang yang meninggal pada saat ngaji. Kata baginda Rasul, diriwayatkan di dalam kitab Salalimul Fudhala, man jaa ajaluhu fi talabil ilmi laqiyani. Siapa yang ajalnya menjemput saat dia mencari ilmu, entah perjalanan menuju majelis dari sini ke Teluk Jambe, ke Galuh, ke tempat saya ya, ataupun di tempatnya di majelis ilmunya, atau saat pulang dari majelis ilmu, atau orang yang membiasakan diri untuk ngaji, istiqomah ngaji walaupun wafat saat di rumah sakit, tapi orangnya selalu istiqomah datang ke majelis ilmunya ulama. Kalau wafat, langsung yang menjemput ruhnya adalah ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang akan menjemput. Kata Rasul, langsung berjumpa denganku. Wong kene sing Arab ketemu karo Teh Seli, angel pisan nggih. Angel, protokoler, harus ada jalur khusus dulu baru bisa cepat. Kalau enggak ya susah ketemunya, kecuali Teh Selinya datang ke sini. Gitu kan? Tapi ketemu Rasulullah asalkan mau wafat di saat mencari ilmu, istiqomah thalabul ilmi, wafat saat itu, maka langsung ketemu Rasulullah. Kalau sudah ketemu Rasul yang ngejemput rohnya Rasulullah, bagaimana mungkin malaikat Israel menjemputnya dengan cara paksa yang kasar? Tidak. Yang ngejemputnya bareng Rasulullah, berarti ini kekasih Rasul. Maka saat itu malak Jibril pun ikut hadir. Kalau orang ketika sakaratul maut, yang datang bukan cuma malakul maut, tapi yang datang Rasulullah dan yang datang malak Jibril, berarti orang istimewa, ya kan? Nah, kita harus punya perasaan ingin seperti itu, husnul khotimah. Berapapun dosa kita yang telah lampau, jangan pernah putus asa untuk menggapai ampunan dan kasih sayang Allah, ya kan? Berapa banyak pun dosa-dosa kita yang telah lampau, Allah itu maha pengampun. Ampunan Allah lebih luas dibandingkan siksanya Allah. Terus bagaimana caranya? Jangan cuma kita bagaimana caranya mencari uang, duit, tempo duitnya terkumpul, mati, anaknya tidak diajak ngaji, anaknya nggak ngerti, nggak paham agama, yang ada akhirnya gimana? Hasil susah payah kita nyari duit malah jadi rebutan anak-anaknya. Betul? Malah jadi rebutan anak-anaknya. Boro-boro ngerti anaknya ziarah kubur, sodako atas nama orang tuanya, yang ada rebutan, tukaran, pasea, ribut, ya. Nah ini berarti tidak berkah.
Coba kalau kita punya anak dididik ngaji, dibawa ke pengajian, makanya tadi ditanya, Bib, pengajiannya untuk umum, mau tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan yang belum lahir juga ya hadir ikut. Iya, wanita-wanita hamil juga itu hadir gitu. Terus sudah berojol dibawa juga ke majelis. Alhamdulillah, pendidikan sejak dini kepada anak-anak kita. Jadi tugas orang tua bukan hanya mengkhitankan anaknya saja, ada juga yang lain yang lebih utama adalah mendidik anak-anaknya dengan syariat, supaya nanti kita wafat anak tuh ngerti bagaimana cara birrul walidain kepada orang tua yang sudah wafat. Di antaranya, andaikan kita nih jadi wong sugih, kita jadi orang kaya sekarang, meninggalkan harta yang banyak, kemudian anak-anak ngerti karena dibawa ke majelis ahbabur rasul, contoh ngerti orang tuanya itu sudah meninggal, anaknya berbakti dengan cara apa? Bersodakoh. Emangnya sodakoh sampai kepada orang yang telah meninggal pahalanya? Sampai. Ada sebuah riwayat, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi, faqala, ia berkata, ya Rasulullah, inna ummi qad uftulitat nafsuha, sesungguhnya ibuku telah wafat, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama almarhumah ibuku? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, ya bermanfaat. Fa inna li makhrafan, aku punya kebun ya Rasul. Fa ushhiduka anni qad tasaddaqtu anha, maka saksikan saat ini pula ya Rasul, aku sedekahkan kebunku atas nama almarhumah ibuku. Hadza haditsun sahihun, haditsnya sahih. Ada juga sahabiah yang datang ke Rasul, ya Rasulullah, ibuku telah wafat, apakah boleh aku berhaji atas nama ibuku? Rasul tanya, kamu sudah hajian belum? Belum ya Rasul. Hujji anki, haji dulu atas nama dirimu, untuk dirimu, thumma hujji anha, kemudian baru kau hajikan ibumu. Maka di dalam bab fikih, orang yang menjadi badal untuk melaksanakan haji harus orang yang pernah hajian. Begitu. Bagaimana jika anaknya belum hajian tapi punya uang banyak? Cari orang lain yang pernah hajian dan sempurna, ilmunya benar, ngerti betul dan amanah. Berikan ongkosnya, kemudian segala macamnya lah. Ini tolong hajikan atas nama satu orang, sekali berangkat untuk satu orang. Siapa? Itu boleh-boleh saja, walaupun si anak ini yang membiayai belum berangkat haji. Bib, Habib udah hajian, sudah. Tolong minta ridho, mau nggak Bib hajikan ibu saya atau ayah saya satu orang untuk sekali pelaksanaan pemberangkatan. Dikasih ongkosnya, ya, diongkosin berangkat. Kemudian kalau saya punya untuk 2 orang, sekalianlah untuk ayah dan ibu saya. Umi sudah, Umi dengan Umi sudah. Bib sama Umi tolong minta izin, minta ridho untuk membadalkan ayah dan ibu kami. Habib untuk ayah, Umi untuk ibu, ya. Ini ongkosnya diongkosin, didaftarkan, begitu. Kemudian ini bekalnya, jangan cuma daftarin nyampe sana nggak bisa makan, ya. Emang nyong robot apa? Nah, orangnya yang amanah, saya harus amanah. Setiap niat amalan dari manasikul haji, runtutan amal ibadah haji harus diniatkan atas nama orang yang diwakili, jangan atas nama saya, tidak boleh, tidak amanah berarti. Jadi pelaksanaan ibadah hajinya khusus untuk orang yang diwakili, walaupun saya yang melaksanakannya. Nah, itu pun dengan syarat saya harus sudah hajian, dan alhamdulillah itu sudah. Jadi boleh kita cari orang yang sudah hajian, minta tolong mewakili, membadali orang tua kita yang telah wafat atau yang masih hidup tapi tidak memungkinkan berangkat, lumpuh lah, stroke lah, tidak memungkinkan untuk bisa berangkat ke sana, boleh dibadali. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 Allah
Allah, ya Allah, bareng-bareng subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Rabbi inni ya dan sifatil aliyah, qaimun bil ghina uridu aliyah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Kemudian juga yang perlu diperhatikan ketika kita memiliki buah hati, anak maksudnya, ya. Apa? Ada juga selain khitan, yaitu aqiqah. Apa? Ain, qaf, ya, qaf, tak marbutoh, bukan hakikoh tapi aqiqah. Jadi wong kene ekah, ya. Jadi wong kene ekah. Aqiqah. Aqiqah itu apa sih? Kata baginda Rasul begini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fali abawaihi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tiap anak yang lahir itu dalam kondisi suci semuanya, walaupun orang tuanya itu non muslim, saat lahir suci sebelum balil. Maka orang tua punya tanggung jawab untuk bagaimana mendidik anak ini, apakah mau dijadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi sekalipun, itu orang tua punya tanggung jawab besar. Dan selain itu, selain pendidikan, akikoh, kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi, setiap anak yang dilahirkan tergadai pada akikohnya. Tudbahu anhu yauma sabi'ahi, dipotong dari si bayi tersebut pada hari ketujuhnya. Apanya? Irungnya kah? Cungure? Ya. Bukan anggota tubuhnya si bayi, tapi domba, kambing yang sama syaratnya seperti hewan kurban. Domba atau kambing untuk kurban sama seperti itu syaratnya. Kalau anaknya laki-laki, maka akikohnya menyembelih dan mensodakohkan daging 2 ekor domba atau kambing, tapi full firingnya, ya, spionnya. Maksudnya apa sih? Jangan cuma ekornya baik, jangan cuma ekornya doang, beli 2 ekor nih ekornya gitu, enggak lah, harus semua. 2 domba kalau laki-laki. Kalau bisanya baru 1, nanti 1 lagi boleh. Yang tidak boleh itu sekarang beli daging pahanya aja, nanti beli bagian dada, enggak boleh kalau begitu. Tapi kalau satu unit full gitu kan, sekarang bisanya 1 dulu, nanti 1 lagi kalau ada rezeki lagi boleh. Kalau seperti itu tidak langsung 2 juga nggak apa-apa, ya. Kalau anaknya perempuan cukup 1 domba, 1 kambing saja yang disembelih, dimasak, kemudian dibagikan, disodakohkan. Bagusnya, afdolnya di hari ke-7 dari kelahiran,
Bagaimana dong kalau setelah hari ke-7? Boleh-boleh saja. Bahkan andaikan dulu orang tua kita tidak mengakikohi kita, kita sudah dewasa, kita sudah kerja, kita bisa beli kambing sendiri, boleh kita akikoh atas nama kita mewakili orang tua kita. Hukumnya sunnah, bukan wajib, kecuali kita menazarkannya, berjanji, ya jadinya wajib. Kalau wajib keluarga inti, suami, istri, anak, orang tua, nah itu nggak boleh makan tuh. Termasuk kurban kalau dijanjikan, dinazarkan, nggak boleh keluarga makan. Tapi kalau tidak dijanjikan, tidak dinazarkan, sunnah makannya sedikit, bahkan sunnah memakannya sedikit. Tuh, boleh. Ya. Kemudian wa yusamma fihi, dan dinamai si anak tersebut di hari ke-7. Bagaimana dong biasanya orang sini menamai bayi itu di hari kelahirannya? Hari pertama boleh, tidak makruh. Memang afdolnya berbarengan dengan akikoh di hari ke-7. Supaya apa? Ngundang orang, sehingga kita memberitahu lah kepada orang lain tentang anak kita namanya siapa. Kalau memberi nama sebelum lahir bagaimana? Makruh, tidak sampai haram. Dinamai, hei cabang bayi, namamu Anissa Prameswari. Wah, contoh. Pas brojol anak manue, nah, itu kan nggak bagus. Jadi makruh memberikan, menentukan nama sebelum lahir. Bagaimana dong mempersiapkan pilihan nama? Itu tidak makruh, apalagi haram ya, tidak. Kita punya beberapa pilihan nama. Kalau anak ini lahirnya laki-laki, namanya ini pilihannya nih. Nah kalau laki-laki, kalau anaknya perempuan, namanya ini pilihannya. Tidak ditetapkan sebelum lahir, boleh. Nanti pas brojol kasih nama langsung boleh. Kalau nunggu gimana? Aja kesuwen. Nunggu kelamaan, tapak dulu sampai 40 hari. Lah ini lahir di klinik atau di rumah sakit. Nanya tuh bidan, suster, nanya perawat, ini kasih nama siapa? Belum, suami saya lagi tapak dulu, lagi semedi dulu 40 hari. Ya supaya enggak ini ya, dikasih titik aja dulu ya. Ya enggak apa-apa, kasih titik gitu. Karena kelamaan, baru setelah 40 hari anaknya sudah dibawa ke rumah gitu kan, 40 hari baru dapat nama, dapat ilham gitu ya, nama Sandora. Sudah kadung keluar dari rumah sakit, dari klinik, dikasih nama titik, ditambahi jadinya titik Sandora. Itu kelamaan, kesuwen dulunya ya, nyari wangsitnya kesuwen, yang ada pangsit itu. Jadi jangan kelamaan. Bagaimana dong? Datanglah ke ulama yang ngerti betul, yang bisa istikharah supaya pas nanti namanya. Ya kalau kita sendiri bisa istikharah ya boleh, nggak apa-apa. Kita juga boleh mencari nama yang terbaik, istikharah mana pilihan yang terbaik, dapatnya srek hatinya oleh Allah, dikasih mana. Gak harus mimpi, lawang mimpi biasanya ketemu genderuwo baik ya, gak usah mimpi, gak apa-apa. Yang penting mana yang srek hati bener nih, kesini, itu pilihannya ya. Jangan kasih nama neng tikok nyeletik nyadekok, itu kan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi akikah. Terus tadi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suhu, dan dicukur kepalanya. Apa diputuskan kepalanya gitu, dipancung? Bukan. Aisya'ru ra'sihi, yang dimaksud dicukur adalah rambut kepala si bayi bawaan lahir. Bahkan Rasulullah memerintahkan Sayyidah Fatimah, wahai putriku Fatimah, cukur anak-anakmu rambut bawaan lahirnya, kemudian timbang dan disamakan dengan harga perak. Contoh, anaknya itu rambut bawaan lahirnya 2,5 kg, cukur 2,5 kg. Oh ya, kalau ndase kuwi mah 2,5 kg. Nah sekarang harga perak 2,5 kg berapa? Itu disodakohkan ya. Kok ulama, fakir, miskin, yatim, sodakohkan, dihadiahkan. Atau saya mah ingin lebih baik lagi, maka pakai harga emas, boleh, emas karyo, nah kan gede banget itu kan. Jadi itu namanya aula, lebih utama. Jika sodakoh dengan harga perak saja itu bagus, apalagi dengan harga
emas. Itu kalau yang mampu, itu hanya sunnah saja hukumnya, bukan wajib. Tapi kalau kita mengamalkannya, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh solehah, menjadi anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat anak itu lahir, ketika masih bayi, masih kecil, sering-sering dibacai surah Al-Qadar, bukan Al-Modar, Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sebanyak 7 kali. Tiupkan ke telinganya sering-sering tuh sama ubun-ubunannya. Di antara fadilahnya, mudah-mudahan kalau sudah gede dia terhindar dari perzinahan dan keburukan, dan dia akan mendapatkan limpahan anugerah dari Allah Ta'ala. Sering-sering baca itu. Atau difatihahi anaknya tiap ba'da sholat, satu persatu, satu anak satu fatihah tiap ba'da sholat. Ya, untuk anakku fulan, ya, lahul fatihah, fatihah sekali. Untuk anakku fulan, lahul fatihah. Begitu di fatihah tiap ba'da sholat tuh, satu anak satu fatihah. Kalau anaknya 41 ya 41 berarti kan. Oke, bener ya, saya punya saudara anaknya sampai 40 di Sumedang. Itu dari satu bibit, enggak, banyak bibitnya. Gitu. Nah, kita tuh jangan cuma kita bangga punya anak, di khitan sudah selesai, tapi tidak berupaya mendidik anak-anak kita. Kenalkan anak-anak kita sejak dini kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ke kiai-kiai NU, ke pengajian-pengajian. Supaya apa? Andai umur kita sudah berhenti di bumi ini, di dunia ini kita sudah game over, anak-anak tahu kemana mereka harus bernaung, siapa yang harus mereka ikuti. Jangan sampai nanti anak-anak kita lebih familiar dengan gadget, dia nyarinya gurunya Maulana Syekh Google radhiyallahu anhu, kayak gitu, repot. Yang ternyata yang di media-media itu tidak semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak yang ternyata Wahabi. Nanti orang tuanya ketika sudah meninggal punya harapan anaknya bacain Quran untuk orang tuanya, si anaknya menyatakan tidak sampai. Bohong. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin tidak cukup waktunya, ya. Karena kalau terlalu malam juga ngantuk, boro-boro masuk, yang ada mantuk justru, nambah ngantuk. Kalau kurang kajian-kajian seperti ini, cari saja Sayyid Saif Alwi, ya, atau Ahbabur Rasul Indonesia, double R pakai O, jangan Rasul tapi Rasul, Ahbabur Rasul Indonesia, cari itu di YouTube, ada banyak, supaya kita tetap ngaji. Yang suka pacebokan, Facebook pacebok, itu juga ada di pacebok, ya, ada di fanpage-nya Majelis Ahbabur Rasul Indonesia. Ikuti terus, streamingnya selalu ada, pengajian kita selalu streaming internasional. Jadi walaupun saat kita nggak bisa datang ke sana ke majelis, orang sini masih tetap bisa ngaji. Ya, ternyata beliau juga subscriber, ya, subbreaker gitu. Terus ngaji. Syukur-syukur orang sini rombongan berangkat ngaji ke sana rutin tiap malam Jumat. Beres di sini ba'da maghrib mungkin kan, nanti ba'da isyanya berangkat ke sana, masih bisa sampai ikut ngaji. Kemudian beres ngaji makan, pulang kan tinggal tidur. Ya, sama supirnya tidur sambil nyetir gitu kan, bagus itu. Langsung ketemu Rasulullah kan. Langsung ketemu Rasulullah, itu langsung daftar, itu nggak perlu pakai antrian, ketemu Rasulullah. Nanti yang datang Rasulullah, nanti yang ngajak malaikat Israilnya, nanti ini umatku kata gitu ya, itu sing lembut itu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya, mungkin itu saja dulu, saya rasa cukup dulu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sing penting kita mahabbah kepada siapa? Sebelum saya akhiri, yang terakhir gini, Rasul pernah memberikan cara kepada kita bagaimana cara mendidik anak-anak kita yang terbaik. Adibu auladakum ala thalathi khisalin. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyihim. Didik anak-anak kalian agar mereka mencintai nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok enggak langsung didik mencintai Allah Ta'ala? Mereka itu nggak bisa melihat Allah secara zahir kasat mata, ya kan?
Tapi kalau Nabi Muhammad itu kan zahir, manusia. Walaupun sekarang sudah intikal berpindah alam, ada banyak riwayat tentang beliau. Makbarohnya ada, gitu kan, tempatnya beliau ada, bukti sejarahnya juga ada. Maka seringkali manusia itu perlu bukti sejarah. Nah, Nabi Muhammad ini ada bukti sejarahnya dan ada perjuangannya, hasil peninggalannya juga ada. Bagaimana akhlak yang mulia, ajaran-ajarannya yang penuh kemuliaan. Jadi didik anak kita supaya mencintai nabinya. Ketika mereka mencintai nabinya, tentu mereka akan mengamalkan syariatnya Allah dengan penuh sukacita. Yang kedua, wa ahli baitin nabi, wa hubbi ahli baitin nabi. Didik anak-anak kita supaya mencintai ahlul baitnya nabi, keturunan nabi. Tentu yang terpenting, semua memang dicintai, tapi kalau diikuti jangan setiap habaib diikuti. Pilih-pilih dulu. Kalau habaibnya memprovokasi jangan diikuti. Kalau habaibnya malah mengajarkan keburukan, ngajak mabok, ngajak maling, ngajak onar, ya jangan diikuti. Mahabbah kepada semua, tapi yang diikuti oleh kita yang berakhlak mulia, ya. Tidak semua habaib, tidak. Tapi yang akhlaknya mulia, mengajarkan akhlak, mengajarkan adab, mengajarkan ilmu yang alim, ya, yang berilmu luas. Gitu. Orang sini mungkin kenalnya istilahnya Habib. Padahal istilah Habib itu baru disematkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Yaman. Jadi yang familiar istilah Habib memang awalnya dari Yaman, kemudian orang Yaman pindah ke Indonesia, kemudian di sebagian tempat di Indonesia baru familiar. Nah, baru sekitar belasan tahun terakhir inilah familiar istilah Habib. Karena apa? Medsos kan. Kalau dulu enggak. Di Cirebon saya sendiri panggilnya Kang Ayib, karena ngikutin ittiba tafaul kepada Kanjeng Sinun Sayyid Hidayatullah yang diberi gelar Syarif. Jadi Syarif itu gelar. Habaib yang biasanya jadi penggeden, jadi raja, jadi saudagar, ya, jadi tokoh, biasanya digelari Syarif. Ayahnya juga sama, Abdullah, digelari Syarif Abdullah. Dulu ada juga selain itu wali pada saat itu Syarif Abdurrahman. Jadi Syarif, Syarif, Syarif. Makanya saya punya guru Syarif Muhammad bin Yahya, Syarif Abdurrahman Al-Kaf, Syarif Hud bin Yahya. Jadi panggilnya Abah Ayib atau Kang Ayib, Kang Ayib Hud, Ayib Amang, begitu. Ya saya di sana juga panggilnya Kang Ayib. Kalau di Cirebon, ya. Tapi sekarang mah istilah itu sudah pudar sekarang itu. Mereka kebanyakan ya manggilnya Habib, Habib, Habib begitu. Tapi kalau di luar Yaman dan Indonesia, yang familiar itu apa? Sayyid. Di Maroko, di Arab, di Afrika, itu familiarnya Sayyid. Di Eropa, Sayyid. Saya ke Turki ya dipanggilnya ya Sayyid. Jadi, karena apa? Karena dulu Rasulullah yang mengatakan anak sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah sayyidnya seluruh manusia pada hari kiamat, bukan tujuanku untuk menyombongkan diri. Maka kalau kita cuma turunan Rasul, lebih gak boleh untuk sombong. Nabi saja yang sayyid seluruh manusia, beliau mengatakan aku tidak mau berbuat sombong. Bukan tujuan Rasul untuk menyombongkan diri. Jadi kalau ada sekarang keturunan Rasul mentang-mentang sayyid, mentang-mentang syarif, mentang-mentang habib, kemudian sombong di depan orang lain, gak pantas. Gak pantas. Gak pantas begitu. Karena Rasul saja tidak mau tidak mau berbuat sombong. Kemudian ketika kedua cucunya dipangku, Rasul mengatakan innahuma la sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya kedua cucu ini Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma adalah sayyidnya para pemuda ahli surga. Artinya pemimpinnya para pemuda ahli surga. Sayyid, sejak saat itu disebutnya sayyid. Ketika keturunan Rasul ada yang menjadi pembesar, diberikan gelar syarif. Seperti dulu Raja Hijaz sebelum dikudeta diganti jadi Saudi. Dulu namanya Hijaz. Waktu eyang saya, ayah kakek saya menjadi pengajar di Masjidil Haram, salah satu mufti di Masjidil Haram pada masa beliau hidup. Itu rajanya Syarif Husain Al-Gadri. Habib Syarif itu Sayyid itu kene. Jadi kalau di sini Habib Sayyid podo baik eta kene gitu. Cuma kalau orang sini kalau Sayyid mungkin mereka nggak paham, seolah-olah apa sih Sayyid itu nama gitu kan, Ki Haji Sayyid gitu, Ki Haji Sayyid gitu kan. Jadi
Habib, Zaid, Syarif eta keneh gitu ya, foto baik. Tapi yang terpenting akhlak, ilmu. Cuma jangan mewarisi nasabnya Rasul saja, karena Rasul sendiri dulu mengawanti-wanti, ya Bani Hashim la ya'tinin nasu yaumal qiyamati bi a'malihim wa ta'tuni bi ansabikum. Hai keluargaku Bani Hashim, jangan sampai orang-orang nanti pada hari kiamat membawa amal mereka, tapi kalian cuma bawa nasab kalian saja, memalukan. Nah, ini penting saya sampaikan, karena banyak mungkin di Cilamaya juga ada, cuma bawa nasab doang. Aneh Habib minta dihormati, kalau mau ngadain muludan, aneh mau muludan, ente mau ngasih berapa? Dikasih 200.000, 300.000, marah. Domba 2, kambing 2. Kalau ketemu saya tak epret itu. Tuman, kasihan dong umat ya. Rasulullah tuh menyayangi umatnya sampai beliau mau wafat, ummati kaifali ummati. Jangan sampai mengaku keturunan Rasul tapi membuat umat ini kecewa dengan Islam. Jangan mereka menjadi antipati dengan Islam ini. Tugas besar keturunan Rasul diantaranya harus melanjutkan perjuangan Rasulullah, sehingga orang yang non muslim pun merasa tertegun dan ingin menjadi seorang muslim. Begitu kan? Jangan cuma anek Habib, anek Sayyid, anek Syarif, anek Syarifah, Habibah, Sayyidah. Jangan cuma begitu, tapi akhlak yang ditunjukkan. Orang di luar Islam mereka tidak membaca Al-Quran, mereka tidak mengerti hadis Rasul. Yang mereka baca adalah akhlak kita, terlebih keturunannya. Betul? Doakan saya dan keluarga serta anak turunan saya, juga Ananda Ujang Arifin Abdillah, sekeluarga kita, mudah-mudahan anak turunan kita semuanya saling doakan, mudah-mudahan semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, bertakwa, taat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdina biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una bi indaka 'alad darajat, wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa muridana wa ahlana wa adyafana wa ashabana wa azwajana wa zawjatana wa man sa'alana bi du'ail khair, wa jami'a jamatina wa jami' ahli qaryatina hadhihi wa jami' ahli baladina Indonesia wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina makanu. Ij'alna wa iyyahum min ahli al-amri wa ahli al-khair wa lis-sa'adah wa al-barakah wa lit-taqwa wa lit-taubah wa lil-khairat wa lil-ibadah wa lidh-dhikri wa lis-salawati 'ala an-nabi wa lis-salati fil jama'ah wa litalabil 'ilmi wa lis-sanamah wa lis-sunnati wal jama'ah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhalal wa min ahli ad-dhairi wal jahli wa min ahli firqati al-wahhabiyyah wa syi'ati al-mu'tazilati wal khawarij wal rafidati ta'ala kullu syai'in qadir. Rabbana hab lana minas shalihin, rabbi ij'alna muqimas shalati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma ij'al Ujang Arifin Abdillah, ij'alhu ya Allah min ulama'i ahli sunnati wal jamaah wa mimman nasara hadzal habiba wa wazara. Jadikan dia menjadi orang yang menolong atau berjuang untuk Rasulullah SAW, dan izinkan dia kelak bisa berziarah kepada Rasul SAW bersama baginda Rasul kelak di akhiratnya. Terus kita semua juga akan ikut bersama baginda Rasul SAW. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka an tarzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fi warisabin wala masyaqqatin wala ta'abin wa sabdhir birahmatika arhamar rahimin. Allahumma altuf bina waltuf bi taysir kulli asir, fa inna taysira asir alika yasirun, fa nas'aluka taysira wal mu'afata fid dunya wal akhirah birahmatika arhamar rahimin. Yassir lana wa lahu kullal umur wa afina min kulli hammin aw bala aw ani. Allahumma ya Allah, u'idzu bika wa dhurriyyatahu minasyaitonir rajim. Allahumma ya Rahman, a'idhu min 'ainil lammatin, sallimhuna wa sallimhu min 'ainil lammatin, minal hasidin, minal zalimin, minal dhalin ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna auladan sholihan wa la tadurrahum kullahum abadan, warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ikhwanina
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ini digeser. Keluarga kita berfoto bersama di sini. Ini digeser dulu. Ya, kita foto bersama boleh. Kalau adiknya belum tidur boleh dibawa.